Yap, Suhaidi Firdaus is back di Podspirasi. Tanpa henti-hentinya Podspirasi guys ngisi materi atau banyak pemateri-pemateri atas bintang tamu kita yang hari ini tidak kalah penting dari pemateri sebelumnya. Biasanya kan kita kedatangan ustadz tuh, dari ustadz ya kan sampai dokter. Hari ini sepertinya yang agak muda gitu deh. Dan katanya baru aja menikah. But kalau udah mau menikah, teman-teman jangan lupa kalian cek Instagram Kado Mantul. Seperti biasa. Dan katanya di Kado Mantul sekarang ada giveaway untuk 4 orang pemenang. Di sana ada satu frame 20x20, lalu ada akrilik size A5, lalu ada hijab buket. Kalau aja kan ada neneknya yang mau hijab silahkan kasih aja, lalu ada flower buket. Nah jangan lupa kalian cek Instagram Kado Mantul, atau yang mau pergi ke tokonya langsung bisa langsung ke Simpang 4 Durian Sumur Kandangan. Tanpa berbasa-basi lagi, oh ya lupa, saya juga mau meminta teman-teman untuk ya nggak apa-apa lah ya kan, untuk meramaikan podcast kita dan Amandit FM di YouTube-nya. Kalian subscribe terlebih dahulu, kasih like, komentar, dan juga share. Mungkin aja ada yang satu frekuensi dengan obrolan kita hari ini. Tanpa berbasa-basi lagi, teman-teman sudah menunggu, yang baju merah juga sudah gugup. Saya di Firdaus di sini dan inilah Podspirasi. Halo, Alfi Rahmatillah. Halo, ya bagaimana ini? Oke. Malum ya, udah lama nggak bicara di depan orang banyak lah. Oke, beliau ini sebelumnya kan, ini anak kenalin sedikit dulu. Beliau adalah, kita kan satu alumni nih di pondok pesantren dulu. Siapa sih yang tak kenal dengan Alfi Rahmatillah, mulai dari banatnya sampai dengan baninnya. Dan hari ini beliau sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kalau nggak salah, ada kesibukan nih hari ini, buka ponsel. Enggak, kalau kebetulan hari Jumat kita libur. Seminggu sekali libur. Jadi pas nih ya jadwalnya kita pas ya. jadwalnya pas. Sebenarnya kita udah mau undang dari sebelum beliau married sampai sekarang baru datang ya. Alhamdulillah. Iya. Sebelum itu kenalan dulu dong, siapa sih Alfi Rahmatillah itu? Mungkin aja teman-teman dari Swedia nggak ada yang kenal mungkin. Ya, jadi perkenalan dulu ya, mungkin kita santai-santai aja. Oke. Nama saya Muhammad Alfi Rahmatillah. Satu alma mater dulu di SMA di pondok pesantren lah. Ya. Sama si Uus, saya bilangnya Uus. Oke. Si Uus. Ya, sekarang saya jadi bos ponsel aja sih tapi. Oke, bos ponsel ya. Bos ponsel kecil-kecilan aja lah. Jadi kalau biasanya kata Uus yang diundang ustadz, dokter, bupati segala macamnya, saya cuma orang biasa lah yang punya usaha-usaha kecil-kecilan. Tapi katanya juragan ya kan? Juragan ponsel. Enggak lah. Ya walaupun kecil-kecilan namanya usaha ya punya sendiri, masih bisa bilang bos lah ya. Bisa dibilang bos ya. Walaupun karyawannya ya walaupun karyawan diri sendiri, bos sendiri, OB sendiri, semuanya sendiri. Tapi sekarang udah ada temannya. Oke. Kemarin waktu PPKM gak sempat disita kan barangnya kayak yang di Jawa-Jawa itu? Oh enggak. Ya? Kita aman. Kalau di HSS itu para petugasnya mantap, luar biasa. Mantap. Sangat humanis sekali. Iya. Tidak sembarang sita. Tidak sembarang sita. Iya. Kalau mau menyita isi pulsa dulu dong. Aku ngomongin tentang pulsa sih. Oke, Bang, aku manggilnya Akun atau Abang ya. Terserah gimana namanya aja. Akrabnya mungkin Abangnya kali ya. Abang. Apa terserah lah pokoknya teman-teman. Guys, kabar gembira juga. Boleh dilihat lengan kirinya. Keduanya nah. Keduanya oke ya. Beliau baru aja menyelesaikan pokoknya sih melangsungkan married ya. Iya, Menikah. Alhamdulillah ya kan, sudah di tahap sesi menikah di mana dia sudah memutuskan dirinya, oke, saya siap dari sekian banyak ya kan godaan-godaan lain, tapi katanya nggak terlalu bermasalah tentang menikah. Tapi saya pengen nanya dulu pertama, how is marriage life, bro? Married life nih bahasa Inggris nih. Married life ini artinya kehidupan menikah lah. Mungkin yang dibahas setelah menikah gimana ya kehidupannya. Posnya mungkin. Setelah menikah, karena bisa dibilang baru juga menikah sekitar sebulanan mungkin lah, sebulan lebih, sekitar 4 harian, tanggal 20 kemarin nikah. Jadi belum banyak lah istilahnya yang bisa di-share nih yang dirasakan. Cuma kalau perubahan pasti ada lah yang namanya perubahan kan. Yang dulunya kan bangun sendiri aja. Bangun sendiri, sekarang ya biasanya tidur di temennya guling, sekarang ada orang di samping gitu kan. Gulingnya kemana? Gulingnya masih ada. Jadi 2 gulingnya. Gulingnya jadi 2. Iya. Jadi jadi itulah. Terus setelah bangun tidur dulunya ya kalau mau minum bikin sendiri apa sendiri. Sekarang ada yang bikinin, ada yang nanya, "Bang, mau minum apa?" Ayang abang atau gimana? Abang. Bukan.
Kakak. Kakak, oke. Kakak mau minum apa? Ada yang bikinin lah, ada yang masakin juga. Biasanya kan dulu kan saya tinggal sama orang tua kan, sama mama aja dua. Karena ayah kan sudah meninggal, jadi dua sama mama. Biasanya kalau mau makan itu ya saya lah yang masakin sama mama. Kadang bantu-bantu masak lah. Kalau sekarang ada yang bantuin lagi. Jadi bisa lebih santai lah. Ya, terus perubahan selanjutnya yang paling saya rasakan itu perkara ibadah nih ya. Widih. Ya, masalah sholat lah. Dulu sebelum nikah itu jarang lah, sholat jemaah tuh jarang. Jarang masalah jemaah. Masalahnya nggak ada makmumnya nih. Nggak ada makmumnya. Ke masjid juga ya. Ke masjid cuma nggak terlalu sering lah. Jadi paling kalau sehari ke masjid tuh paling maghrib atau isya. Jadi jemaah kira-kira 2 waktu itu aja nih. Kalau sekarang alhamdulillah setelah menikah namanya ada makmum ya, jadi jemaah terus nih. Alhamdulillah. Terus? Ya ada yang kita jadi imam lah sekarang. Jadi tiap waktu walaupun nggak ke masjid tetap jemaah nih sholatnya. Itulah positifnya nikah juga salah satunya. Positifnya nikah akhirnya ibadahnya makin rajin. Ibadahnya makin rajin, makin ada yang ngiketin juga, Us. Iya. Kadang kan kita sering tuh lupa waktu sholat. Mungkin kita waktu asik-asik main game lupa sholat. Sekarang ada yang ngingetin sholat dulu gitu. Jadi menuju ke arah yang lebih positif lah setelah menikah dari ibadah. Mungkin dulu masih berantakan hidupnya nih. Mungkin gitu ya kan. Masih berantakan. Akhirnya nih mulai ada terarah ya kan, karena ada tanggung jawab. Tapi pertanyaannya gini nih, Bang. Ada satu statement mengatakan kalau kita sudah menikah akhirnya kita game over. Game over gimana? Whatever tentang keuangan kita mungkin ya kan, tentang keasik-asikan kita nongkrong sama teman-teman, bahkan main Mobile Legend pun sudah terbatas. Is it true? Bener gak sih? Bener-bener game over atau makin gimana sih? Sejauh pengalaman saya, tapi baru sebulan nih. Perlu dicatat, perlu sebulan. Perlu sebulan guys. Gak tahu kalau yang lebih sebulan ya. Kalau perkara game over kayak misal contohnya apa tadi nongkrong, main game segala macam. Sejauh ini aman-aman aja, masih bisa. Cuma memang agak terbatas. Kalau dulu nongkrong gak kenal waktu nih, mau pulang jam 2, jam 12 gak apa-apa. Sekarang namanya udah punya pasangan. Jadi kita bisa lah mengira-ngira waktu gitu. Jangan terlalu lama. Sekarang kita udah ada teman yang nunggu kita di rumah. Apalagi nanti kalau misalkan udah punya momongan ya, nggak bisa lah terlalu lama. Cuma syukurnya istri saya ini pengertian lah istilahnya. Ada di luar. Iya. Karena ada di luar saya ngomong gitu. Jadi dia pengertian lah. Dia gak membatasi segala aktivitas saya. Saya mau main game, tapi saya juga bilang mau main game dulu, ya silahkan, bilang gitu. Cuma kalau misalnya waktu sholat atau waktu apa diingatin lah, waktu mau makan dulu misalnya seperti itu. Dan juga ya namanya kita berkeluarga, kita juga ada kerjaan kan, jadi gak selamanya main mulu. Tapi sejauh yang saya rasakan ini jadi nggak ada lah game over apa nggak ada bukannya. Santai aja lah. Untuk saat ini masih belum. Untuk saat ini masih aman. Mungkin aja kan punya hobi kayak yang artis tuh kan punya hobi moge, motor gede. Moge nggak ada mogenya nih, Bos. Uangnya nggak ada. Belum ya nanti ya. Mungkin itu ya. Sekarang pertanyaan tentang rezeki nih. Kita selalu setiap orang setiap anak muda khususnya laki-laki pasti problemnya adalah, ini juga saya tanyakan kemarin waktu sama podcast Ustadz Ikhwan juga, kita tanya tentang gimana sih logikanya ketika kita punya gaji A tapi secara logikanya kita cukupnya sendiri doang. Nah waktu kita udah punya pasangan, of course orang laki-laki pasti harus bayarin, pokoknya nafkahin. Nah sekarang pertanyaannya 1 bulan ini gimana, keuangannya stabil atau malah lebih banyak? Untuk masalah keuangan ya namanya kita punya usaha kecil-kecilan aja nih sekarang. Belum ada gaji tetap. Ponsel juga kita kan nggak jual handphonenya, kita jual kartu-kartu doang nih. Jadi secara penghasilannya, secara labanya istilahnya tuh gak terlalu besar lah. Tapi alhamdulillah karena ya pertama lah kita yakin aja dulu nih, kita kan punya Allah istilahnya nih. Pertama. Ya kita itu harus yakin. Siap. Kan udah dijamin tuh sama Allah. Saya kemarin juga nonton tuh podcast Ustadz. Berarti riset dulu nih. Iya, riset dulu. Oke. Kata Ustadz tidak perlu khawatir. Jangan khawatir gak bisa makan lah istilahnya tuh. Namanya kita kan punya Tuhan. Tapi jangan juga berserah doang nih. Kita juga harus usaha lah. Namanya rezeki kan walaupun sudah dijanjikan tetap harus dijemput. Gak ada istilahnya kita diam dapat uang tuh, gak ada. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa makan aja lah.
masih mencukupi lah untuk segala kebutuhan, masih bisa belanja juga, masih bisa beli pentol lah. Walaupun mungkin belum bisa kalau mau belanja baju yang mahal-mahal atau gimana nggak bisa lah. Mungkin kalimatnya disederhanakan, kebutuhan sudah terpenuhi. Iya, Pasti betul akan sekali. istilahnya, entah itu yang dipengenkan, mungkin kita belum tahu rezeki nantinya. Iya. Oke, 1 bulan ya, bro. 1 bulan alhamdulillah bisa dilalui dengan baik. Oke. Tidak ada permasalahan tentang Sebenarnya keuangan. ada nggak sih ketika sudah married itu berantemnya? Nih 1 bulan nih, pengalaman 1 bulan. 1 bulan. Kita nggak ngebahas waktu date-nya, waktu pacarannya ya, tapi yang udah 1 bulan dilaluin ya. Atau masih masa-masa yang aduh kepaleset sayang maaf, gitu-gitu ada nggak sih? 1 bulan itu 1 bulan inilah istilahnya. 1 bulan ini nggak ada sih sampai marah-marahan gimana, karena ya masih dibilang masih masa tahap-tahap berbunga-bunganya lah istilahnya dalam pernikahan itu kan. Cuma pasti ada lah marah-marahan kecil-kecil, pasti ada, dan perkaranya itu malah perkara-perkara sepele biasanya, yang bukan perkara yang perlu dipermasalahkan, cuma jadi masalah, nggak tahu juga kenapa seperti itu. Oke. Tapi aman aja. Dan kami juga komitmen lah istilahnya, kalau misalkan ada permasalahan di dalam keluarga itu jangan sampai terdengar ke telinga tetangga lah. Kalau misalnya jangan sampai, kan banyak orang tuh dulu waktu marah-marahan teriak-teriak sampai kedengar tetangga, jangan sampai seperti itulah. Paling kalau marah-marahan ya diselesaikan, diskusi aja. Ke mertua juga mungkin dihindari ya, ke mertua. Ya, ke mertua juga dihindari. Kecuali memang permasalahan yang besar banget, itu bisalah minta pendapat atau ditengahi sama mertua lah. Nah oke, kita kalau ngomongin tentang merit nih sebagainya, kita nggak akan habisnya nih ya kan, apalagi 1 bulan itu pun kita bisa tanya 1 minggu pertama bagaimana, 2 pertama. Mungkin kita pengen tahu nih, faktanya kan bahwasanya Abang Alfi ini belum wisuda. Belum wisuda. Nah ini dia yang menariknya adalah dia ini sudah berani melangkahkan bahwasanya saya siap menikah, tapi faktanya dia belum sidang skripsi juga belum. Ujian skripsi hampir akan nih. Ya. Artinya belum ya kan? Ya. Artinya belum. So, rada berat ya ngomong belum. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu what is the problem? Mungkin problemnya apa sih saat ini? Problem apa? Mungkin secara umumnya kenapa masih belum maju, sedangkan kan secara angkatan mungkin antum 2015 ya kan? Iya. Di kampus ini kayaknya enggak mengintimidasi ya. Tapi Saya 2016 merasa nih. Gak apa, santai aja. Oke, 2016 mungkin sekarang kita pengen sharing, mungkin ada di antara teman-teman di luar sana yang meritnya duluan sebelum dia wisuda. Artinya kan secara tugas mungkin dia harus kuliah dulu. Nah, mungkin gimana nih? Problemnya dulu ya mungkin. Problem. Gimana? Kan jadi keresahan nih mungkin. Sharing aja tentang keresahannya boleh. Bentar ya, saya rada gugup. Sebenarnya kenapa mahasiswa itu lawan terbesar seorang mahasiswa bukan otaknya, bukan kepintarannya, bukan kebodohannya, cuma rasa malas itu. Itu musuh terbesar mahasiswa itu rasa malas. Banyak orang yang sebenarnya, mohon maaf ya, dari si kepintaran mungkin nggak terlalu dari penyusun makalahnya segala macamnya biasa-biasa aja. Cuma karena dia rajin, dia cepat nih bisa nyelesain tugasnya. Nah, banyak juga orang yang sebenarnya dia tuh secara kemampuan otaknya, kepintarannya tuh lebih lah daripada orang lain, cuma karena rasa malasnya lebih kuat daripada rasa itunya tadi, daripada kemampuannya. Makanya jadi terlambat lah itu. Jadi terlambat itu sering, bukan cuma saya mengalami, kawan-kawan juga, banyak juga kawan-kawan yang seperti itu kan. Jadi yang pertamanya itu rasa malas, terus juga kebiasaan yang pengalaman saya pribadi ini, saya bukan nyalahin dosen, mohon maaf dosen kalau nonton. Kadang dosen secara tidak sengaja atau tidak langsung tuh mematahkan semangat mahasiswanya. Wow, how is it? Contoh seperti ini, kita nih misalkan lagi rajin-rajinnya nih, lagi rajin-rajinnya nggarap skripsi misalnya atau tugas apapun lah. Ketika kita mau konsul sama dosen bimbing kita sering nggak bisa ditemui, sulit banget ditemui. Itu salah satu faktor penyebab pematah semangat mahasiswa lah. Akhirnya rasa semangatnya yang tadi semangat menggebu-gebu mulai turun lah semangatnya, sampai akhirnya dia cari pelarian ke game, ke segala macam, dan akhirnya bisa kelupaan lah. Kelupaan. Ini kita ngebahas tentang, ini kita bukan ngebahas tentang bad boy-nya ya, tapi kita ngebahas tentang keterlantaran itu. Mungkin bisa dibilang keterlantaran akhirnya karena mungkin sebenarnya ada satu yang menarik sih, tapi sebelum itu kita mau disclaimer dulu nih ya kan. Kita memang benar-benar bukan orang yang ngerti banget tentang kampus nih ya kan, apalagi dunia dosen.
Jadi mungkin secara liar nih, Ana juga mau ngasih pendapat nih. Si dosen ini apakah terlalu rakus dengan job-jobnya sehingga dia melupakan tugas yang sebenarnya itu sangat fatal bagi mahasiswa. Contohnya tadi disebutkan. Mungkin alasannya susah ditemui karena dia sibuk. rapat. Padahal kan secara tidak langsung dia punya tugas untuk membimbing mahasiswa. Iya, betul. Supaya si mahasiswa juga tepat waktu selesainya. Iya sih. Ya kita juga gak nyalahin dosen ya, namanya dosen juga pasti Cari punya aman ya, cari punya aman. banyak kesibukan. Pak. Oke. Lanjut. Ya saya gak menyalahkan dosennya lah, gak menyalahkan dosen atau gimana. Cuma memang kadang itu menjadi salah satu faktor, bukan satu-satunya faktor ya, cuma salah satu faktor penyebab mahasiswa itu akhirnya terbengkalai lah bisa dibilang. Terbengkalai kerjanya karena namanya semangat dalam mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas itu sangat penting tuh kalau menurut saya karena kalau nggak ada semangat nggak kekerjain terus nggak kelar tuh tugas. Makanya sebenarnya saran nih juga buat diri sendiri juga dan buat teman-teman kalau misalnya sudah nemu rasa semangat buat ngerjain skripsi, tugas akhir atau apapun itu atau makalah atau apapun, digas aja sampai selesai. Kalau ada momen stop barang sehari 2 hari atau seminggu sudah hilang lagi nanti semangatnya dan akhirnya buat nyari semangat itu jadi susah nantinya jadi susah dan ya karena ya pikir-pikir kan kemarin aduh kalau nunggu selesai skripsi nih nggak resepsi nih gitu kan. Akhirnya nggak bisa bagi undangan skripsi, undangan resepsi dulu lah dibagi. Nah begitulah begitu jadi ceritanya. Story pakai selempang nanti dulu ya, story nanti kita ya kan biasanya. Story di atas pelaminan dulu kita. Pelaminan dulu yang biar titiknya itu ya kan. Sebenarnya menarik. Anda juga kemarin waktu itu masih tahap deskripsi juga tuh karena Anda melewati juga alhamdulillah. Tapi bedanya saya selempangnya duluan. Mungkin resepsinya nggak tahu nih kapan. Problemnya mungkin seperti ini. Kita itu semakin menunda, semakin numpuk. Itu kan salah satu problemnya. Ya, dan betul, semakin menumpuk, kita semakin malas. Benar gak sih? Jadi ketika kita sudah nih kan harusnya nih targetnya mungkin secara sistem yang sudah ditetapkan jadwal oleh dosen, ini bab 1 selesaiin dulu, bab 2 subtemanya macam-macam. Nah, kita tuh sebenarnya sudah menunda dari bab 1. Sehingga waktu mau dikumpul bab 2-nya otomatis tuh ketumpuk kan, kita makin malas melakukannya. Itu yang saya rasakan, saya nggak tahu. Jadi tipsnya nih buat teman-teman, saya nggak tahu, saya mungkin ini akan works untuk teman-teman, tapi di saya pribadi itu tidak terlaksana karena saya malas duluan. Karena tiap orang beda-beda ya pemecahan masalahnya. Ini buat teman-teman, kalian sarannya kalau udah dapat tugas dimanapun, makalah atau penelitian atau bahkan skripsi atau tesis dan sebagainya mungkin ya. Bisa. Sebenarnya yang harus dilakukan tuh adalah hari ini 1 hari silakan kerjakan 1 subtema aja. Mungkin seperti itu. Bisa. Jadi besok terkumpul terkejar akhirnya. Salahnya saya kemarin adalah kita itu 2 minggu kan anak kemarin tuh skripsinya kebetulan kita kemarin tuh PSBB. PSBB. Nah jadi kan otomatis tuh kampus tutup, jadi kayak happy aja gitu 2 minggu pertama kan kayak happy aja gitu. Alhamdulillah kita berhenti dulu. Jadi lebih santai lah. Iya lebih santai. Akhirnya keterusan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu makin numpuk tuh. Akhirnya tiba-tiba keluar jadwal sidang skripsi, ujian skripsi. Itu langsung dah 1 minggu anak uring-uringan, sholat langsung duduk lagi, makan duduk lagi. Jadi udah jadi muka anak tuh benar-benar pucat karena nggak kena sinar matahari semingguan. Jadi waktu ke Banjarmasin tuh foto ke teman-teman yang udah pada maju skripsi paling putih, tapi putihnya putih mayat kata mereka. Pucat. Iya. Nah mungkin itu sedikit tips ya. Iya tips. Itu artinya dia harus rajin setiap hari, tapi sedikit aja dikerjain dulu. Kalau dari Bang Alpi tadi kan salah satunya ya gaspol aja. Gaspol kalau udah nemu rasa semangatnya, istilahnya tuh himmahnya, kalau bahasa Arabnya kan himmahnya itu langsung gas aja sampai selesai. Kalaunya itu pengalaman pribadi ya, kalau ada waktu stopnya, kalau tiba-tiba stop ngerjain seminggu atau misalnya 2 hari 3 hari seminggu stop, akhirnya hilang lah dan mau bangkitin semangat buat ngerjain itu susah banget. Makanya kan berangkat dari sana tadi ya akhirnya memutuskan menikah dulu lah. Ya at least ada penyemangatnya sekarang, ada yang nyemangatin kita buat nyelesain kan, buat yang ingatin juga. Sebenarnya antum jurusan apa sih? Jurusan saya gimana ya? Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir.
Siap. Rada berat sedikit. Rada berat sedikit ya, tapi enggak, tapi kan pas aja antum kan dari anak pondok. Ya, Satu ya frekuensi. sambil belajar juga lah. Oke, bukan. Tapi kan artinya ada kebijaksanaan di antara antum tidak melakukan apapun, skripsi nggak jalan, nikah juga nggak jalan, tapi antum lebih memilih untuk tak. Oke, resepsi dulu. The question is, kenapa selain dari kata tidak terlihat terbitnya skripsi, tapi kok malah ada keputusan bahwasanya langsung ngambil aja? Apakah antum tidak merasa worried gitu atau merasa khawatir? Tentang seandainya antum menikah nih, ini skripsi juga belum kelar nih, apa yang bisa dikasih makan selain dari ponsel tadi misalnya? Apa mungkin ada kan lagi pemikiran, pasti ada pertimbangan di antara sana. Iyalah, jadi gimana ya Ustaz, saya tuh kadang Ana nih ngomong. Terserah aja lah. Terserah aja. Mungkin Ana lebih gampang dah. Ana aja. Ana tuh sebenarnya nggak terlalu memikirkan gimana ya nanti istriku makan, anakku makan gitu. Oke. Karena pertama ya walaupun kecil tadi ada ponsel kan satu. Insya Allah cukup sementara karena belum punya anak, insya Allah cukup. Jadi nggak terlalu memikirkan gimana gitu. Karena kan ya tadi kembali lagi ke awal tadi Os. Karena saya udah usaha nih. Sekarang saya tinggal masih tawakalnya aja lagi nih sekarang. Begitu gimana? Saya berserah lah istilahnya, nanti kalau misalkan saya mudah-mudahan segeranya nih bisa wisuda juga kan. Ada nanti rezeki tambahan di lain. Karena kan memang dijamin kan kalau misalnya nanti rezeki kita bertambah kalau kita nikah. Ada rezeki anak di situ, ada rezeki istri, rezeki sendiri juga di situ. Jadi insya Allah kalau perkara makan aja insya Allah. Jadi gak ada rasa kita nih perlu nasihat sama beliau yang sudah melewati ini nih. Ya jadi jangan gimana ya, jangan terlalu tapi jangan gegabah juga sih maksudnya. Cuma jangan kalau merasa diri perlu pertimbangan juga nih. Kira-kira bisa nggak apa secara ekonomi nih. Bisa nggak secara mental juga. Kalaunya sudah siap keduanya ya gas aja udah nikah aja. Karena ya memang harus gitu kan, udah ada hadisnya juga kan, Rasulullah pernah nyuruh kita kan juga. Kalau misalnya pemuda itu sudah siap nikah, maka nikahlah kata Rasulullah. Kenapa? Karena menikah itu menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga ini nih bagian bawah tubuh kita nih. Ya seperti itu. Ya. Dan itu memang Anda rasakan Us. Istilahnya dari segi menjaga pandangan setelah menikah tuh lebih terjaga lah. Baik kan kita laki-laki nih. Ya sering gitu lah. Tahu aja kan. Ya tahu aja kawan-kawan kan. Kalau setelah menikah alhamdulillah lebih tersusun jauh saya apa terorganisir lah, lebih terkontrol ya itu kata-kata yang saya cari. Oke. Itu salah satunya tadi ya. Sebenarnya gini, berarti antum sudah mencapai tahap di mana antum jadi laki-laki sejati. Oke. Makasih Os. Jadi gini nih, Anas kemarin waktu di Pare, kampung Inggris, Anas pernah belajar dari salah satu pemilik dari kursusan kami. Ini Anas cerita sedikit mungkin. Jadi beliau itu membagi 3 spesifikasi seseorang berdasarkan dari kematangan dan kesiapannya. Yang pertama kita bagi antara cowok dan cewek, jadi ada 6 ya, 3 ya. Cowok dan cewek dulu. Cowok dan cewek part pertama, lalu yang kedua ada pria dan wanita. Lalu yang ketiga ada laki-laki dan perempuan. Jadi setiap tingkatan tuh ada karakternya masing-masing. Cowok dan cewek. Mungkin nanti baru dengar nih. Ilmu cowok baru dan nih. Cowok dan cewek ini gini. Dia kategorinya dia pengen happy aja. Berpacaran tujuannya cuma pengen happy aja, pengen ibaratnya aku ada loh biasa cewek ini biasanya dirasakan oleh anak-anak SMP, SMA, mungkin yang kuliah yang pikirannya ya cuma pengen aja bilang ada besi pacar, oh ada aku cewek kok ada, cowok kok ada, sampai di kategori dia naik tingkat lagi yang namanya pria dan wanita. Pria dan wanita dia itu sudah mulai memikirkan si wanita, nih cowok nih ganteng, bisa aku bawa ke kondangan. Biasanya karakteristiknya gitu tuh. Iya ada. Nah, terus si pria juga gitu, tipenya ini yang paling aku dilihat diakui oleh teman-teman kalau aku keren lah. Karena aku punya wanita tadi ya kan, punya pasangan. Diajak di kondangan, gak bisa keluar rumah tanpa besisir dulu. Dia masih mikirin itu, tapi kalau ditanya, sudah siap gak menikah? Belum, karena tujuannya masih gengsian atau masih pengen happy-happyan, sampai akhirnya di titik di laki-laki dan perempuan. Nah ini beliau ini mungkin sudah di titik laki-laki,
sejati nih. Karena kata guru Ana, laki pertama itu tanggung jawab ke diri pribadi. Laki kedua kan laki-laki. Laki yang kedua itu adalah dia siap bertanggung jawab untuk pasangan dan anaknya nanti. Dan begitu juga dengan perempuan. Si perempuan gak mikirin lagi cowokku ganteng, pacarku kaya. Yang dia pikirkan gimana caranya supaya anakku nanti bisa hidup dan bahagia sama si laki-laki ini. Masuk akal gak sih? Masuk akal banget malah. Itu masuk akal sih. Nah, berarti antum sudah sampai di tahap laki-laki dan perempuan dengan pasangan antum. Mungkin kita yang saat ini nonton yang masih belum menikah, mungkin kita masih di cowok cewek atau pria dan wanita. Mungkin Anda masih merasa di tahap pria menuju ke laki-laki nih. Nah, itu ada nggak menurut antum siap untuk tidak memikirkan lagi? Apalagi kan kita kalau antum nggak mikirin lagi fisiknya gimana, antum nggak mikirin lagi tentang dia orang berada atau bagaimana. Nah, itu memilih yang seperti itu gimana? Mungkin lebih tepatnya memilih orang supaya antum siap untuk diajak nikah mungkin. Memilih pasangan lah. Nah mungkin gitu ya. Secara sederhananya gitu. Gimana ya tips memilih pasangannya? Kan setiap orang beda-beda lah ya. Ada yang punya kriteria masing-masing gimana pasangannya. Kalau Ana sih sesimpel bisa dibilang satu frekuensi gitu ya. Kalau satu frekuensi kayak humornya sama-sama humor bapak-bapak misalkan, humor receh misalnya, atau pokoknya yang paling penting tuh sebenarnya gini saling melengkapi lah. Kalau misalkan yang laki-laki rada keras kepala, kalau bisa perempuannya yang rada lemah lah, rada yang gak keras kepala juga lah. Karena kalau sama-sama keras bertemu tuh nanti gampang kayak batu aja sama batu sama-sama keras kan berapi kan. Berapi ya sama seperti itu. Jadi salah satunya itulah bisa dipertimbangkan juga faktor mencari pasangan itu yang sefrekuensi sama yang apa ya sifat atau gimana itu ya karakternya mungkin ya karakternya ya tadi kalau misalkan satu yang rada keras kepala satunya janganlah kalau bisa jangan cari, karena kalau sama-sama keras nanti susah. Kalau sama-sama lemah bagus aja sih juga gak terlalu apa-apa juga sih karena ya nanti kalau misalkan sudah punya anak ya terserah mau parentingnya seperti apa kalau seperti itu nanti. Pokoknya kalau mencari pasangan tergantung masing-masing sih. Kalau Ana sih dua itu saya Ana pikirin. Pertama satu frekuensi karena kebetulan istri Ana juga dulu teman dekat banget lah, satu lokal, satu jurusan, sama-sama satu program juga. Jadi apalah, jadi lebih merasa satu frekuensi lah sama pasangan. Nah, antum bisa mengkategorikan antum sudah sampai di titik yang namanya laki-laki. Nah, itu prosesnya gimana sampai di titik kita bisa menentukan bahwasanya dialah sudah pasanganku. Kalau Ana mungkin ada sedikit berbeda dengan antum. Tipenya beda-beda lah orang setiap orang. Cara memilih pasangan sama, kita tidak lagi memandang yang namanya fisik dan lain sebagainya. Kalau Ana yang saat ini nih ya kan, terima kasih yang saat ini. Siapa nih? Ada fotonya. Aduh, ngalih ngedit ya. Nah, kalau Ana tuh lebih gini. Apa yang Ana butuhkan? Kalau antum kan lebih satu frekuensi. Kalau Ana apa yang lebih Ana butuhkan? Ana nggak menuntut dia harus satu frekuensi, tapi setidaknya dia apa yang Ana bisa perlukan dalam hidup Ana. Contohnya Ana adalah orang yang suka ngomong. Nah, jadi Ana harus mencari orang yang bisa menerima Ana yang suka ngomong. Iya bisa. Nah, kebetulan yang sekarang ini, yang fotonya tadi, nggak salah fotonya, yang fotonya itu dia mau mendengarkan, kita suka sharing. Nah, jadi Ana lebih ke orang yang komunikatif karena Ana tipe yang seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ini satu referensi juga kalau mau mencari pasangan ya. Iya, tapi masing-masing lah terserah. Nah, ya berarti cuma ya kan? Ini pendapat kita lah. Pendapat kita ya kan. Cuma bedanya itu tadi Anda masih belum mencapai di titik yang tadi. Semoga ya, doakan teman-teman. Secepatnya lah, Us. Oke. Bisa dibilang lebih mapan lah dari saya sebenarnya. Siapa? Si Us. Enggak. Kita masih sama-sama ya berjuang. Nah, sekarang gini deh, mungkin pertanyaan agak receh, agak remeh ya. Saat kalian sudah menikah, gimana tentang sosial media kalian? Gimana tuh maksudnya sosial media? Gini, kan kita punya privasi tentang sosial media. Waktu kita masih amburadul, kita jujur-jujuran. Anda nggak tahu antum sama atau tidak ya amburadul. Kita dulu masih yang tidak tahu arah kemana, tidak menentukan nih, kita nggak tahu nih bahwasanya dia akan saya seriusin. Berarti masih kategori kita nih seleksi alam kata mereka, kata teman-teman gitu ya. Jadi kita sosial media DM-an sama yang agak story-nya agak bening. Berarti kan kita sometimes kita bisa nge-DM dengan sebebas hati itu. Iya. Nah, Oke, kita kan bisa nge-DM sebebas hati itu. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, gimana saat ini keadaannya sosial media antum? Apakah sudah tukar-tukeran
akun, sudah bisa masuk ke akun masing-masing. Nah, gimana tuh kayak gitu tuh? Atau WA-nya sudah dibajak masing-masing? Sebenarnya kalau sosial media kita sama-sama terbuka aja sih. Kita nggak ada rahasia-rahasiaan lah. Kalau mau pakai buka WhatsApp aku buka silahkan. Kalau mau buka Instagram silahkan buka. Istri saya juga gak nuntut buat misalnya misalnya unfollow ini. Nah itu maksudnya. Kan istri saya tuh gak nuntut sama sekali. Sama sekali gak menuntut untuk unfollow ini unfollow itulah. Istilahnya. Cuma gak tahu ya, mungkin gimana kesadaran diri sendiri mungkin ya. Setelah nikah, mungkin kemarin setelah resepsi yang pertama di tempat istri saya tuh, Amuntai ya? Amuntai beberapa hari kemudian tuh entah kenapa timbul sendirilah perasaan dalam hati. Waktu buka-buka IG kan ya lihat yang postingan-postingan yang dulu kita follow nih, yang cewek-cewek kita follow yang saya tuh kan suka anime nih, Os. Jadi sering nge-follow cosplayer kan. One Piece, Attack on Titan. One Piece, Attack on Titan juga. Jadi sering nge-follow cosplayer lah. Waktu saya itu kan cosplayer. Ngerti. Setelah nikah, waktu tiba-tiba lihat yang postingan-postingan yang dulu kita follow nih, yang cewek-cewek kita follow yang saya tuh kan suka anime nih, Os. Jadi sering nge-follow cosplayer kan. One Piece, Attack on Titan. One Piece, Attack on Titan juga. Jadi sering nge-follow cosplayer lah. Waktu saya itu kan cosplayer. Ngerti. Setelah nikah, waktu tiba-tiba lihat di beranda kan gak sengaja juga nih, kan misalnya kalau yang kita follow kan bisa muncul di beranda sendiri kan. Astaga gitu kan. Kepikiran tiba-tiba terbesit gitu dalam pikiran, dalam hati juga. Aduh aku sudah nikah nih gitu. Nah akhirnya unfollow sendiri. Gak ada paksaan sama sekali. Cuma memang karena merasa mungkin gak semua orang ya. Cuma karena Ana merasa Ana sekarang udah punya pasangan. Ya Ana harus menghargai pasangan Ana gitulah istilahnya. Jadi unfollow tanpa dipaksa. Unfollow. Cuma nggak sampai ketahuan. Kalau bahasa Banjar tuh kada bahas istilah lah. Kalau bahasa Indonesia kadang nggak disengaja mungkin. Bukan sih. Nggak diniatkan. Gimana kalimatnya? Intinya gini lah. Kalaunya Gak anak cari tuh unfollow enggak. Waktu muncul di beranda baru anak unfollow gitu. Oh iya, bilanya sudah karena rezekinya di unfollow dia. Iya, di unfollow gitu. Cuma istri saya juga gak maksa. Kalau ada istri saya bertanya, "Gimana nih unfollow enggak?" Biar aja Gin. Unfollow aja. Oh, ini dari pihak istrinya nih. Iya. Biar aja unfollow aja Gin. Oke. Biar aja cuma unfollow kan suruhannya. Seharusnya biar aja follow aja. Kalaunya istri kita ini kayak gigibah dia ya. Dia gitu. Kalau istri antum, apakah tipe orang yang kalau antum adalah cosplayer, suka yang cosplay gitu ya kan, karena suka anime suka anime. Apakah beliau ya itu ibu yang di luar itu dia itu suka yang kayak drakoran sehingga yang bening-bening juga yang ibaratnya nih buat yang suka drakor mungkin apakah yang seperti itu juga di follow? Enggak sih. Itu yang seperti itu. Dia suka memang kalau drama-drama Korea, cuma enggak sampai yang nge-follow atau ngehaluin istilahnya kan banyak kan cewek-cewek yang ngehaluin artis Korea enggak sampai seperti itulah. Dan dia juga enggak follow banyak di follow dia malah yang selebgram konten kreator yang kayak Alfi Saga gitu-gitu lah yang buat konten-konten di Instagram banyak kayak gitu aja. Jadi dan anak pribadi enggak pernah sih kalau walaupun dia follow siapa atau dia post foto artis nih di status WhatsApp. Gitu dah. Biasa aja sih nggak marah. Kalau cewek nggak tahu, kalau cewek biasanya marah sih waktu kita kita ngepost foto. Iya kebalikan kan. Padahal kan nggak apa-apa juga itu. Dia kan juga nggak kenal. Padahal kan secara logikanya pun kalau di cewek nih mikirin nggak mungkin ya kan cowokku karena itu artis tidak mungkin tertemu dong. Kamu siapa? Hei, sadar diri antum. Iya. Nah, tapi ya biasa aja lah. Jadi hal itu tidak memberatkan, artinya tidak menjadi momok kalian. Tidak jadi. Jadi santai lah kalau masalah sosial media mah. Kalaunya kita jujur aja juga nggak DM siapa-siapa atau gimana. Santai lah, sama kita juga sudah berdamai dengan mantan kekasih juga sudah berdamai sama-sama. Jadi santai lah. Kemarin waktu nikah juga diundang juga kan semua mantan. Oh berarti semua mantan diundang nih? Santai, tapi nggak ada yang datang, Os. Nggak ada yang datang. Mungkin jauh atau kesibukan. Syukurnya hujannya bentar aja kemarin. Hujan ya kemarin tuh, sempet ya kan? Hujan sempat. Di sini kan? Di sini hujan, di sana
Hujan juga penting. Ya waktu itu kok Ana masih sakit kalau nggak salah. Kemarin sakit, jadi Ana nggak bisa datang yang pertama resepsi Yang pertama, yang kedua alhamdulillah bisa Iya. kumpul sama angkatan antum. Jadi Ana di sana jadi minoritas di situ. Partner Islamic Creation. Oke. Nah, mungkin gini lagi. Pertanyaan terakhir kita udah lama juga nih ya. Iya Gak nih. apa nih terakhir ya. Nggak ngerasain. Ya, santuy sebenarnya ya. kita ngobrol panjang, pokoknya kita ngebahas yang lebih random lagi. For the example, Apa? si ibu tidak ada di sini, tapi lagi nonton. Ada kata atau apa yang mau disampaikan? Yang berbunga-bunga, mungkin kita harapnya yang berbunga-bunga sih, jangan yang terlalu formal. Apa lah? Mungkin ibu lagi nggak ada di sini, mungkin di luar nonton kita tuh. Nah, kalian sekarang lagi tiba-tiba nontonnya cuma di handphone doang nih. Kata-kata apa yang mau disampaikan? Aduh, jebak banget nih. Aduh, saya lemah nih, Os. Oke. Apa namanya nyusun kata-kata. Saya bukan pujangga kan Oke, istilahnya. siap. Nggak apa-apa. Aduh, Aduh, kayak talkshow amat kita ya. Oke. buat istriku. Oi. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Oke. Apa ya, bingung saya. Masak apa gitu malam ini atau gimana? Enggak lah. Ah. Intinya buat istriku Oke. yang sedang menonton ini, Eh. walaupun Anda sedang di luar, saya tahu. Terima kasih sudah bersedia menerima diriku yang apa adanya ini. Yang bukan siapa-siapa, bukan bos batubara, Iya. bukan juga bukan juga pegawai negeri, belum lah. Belum. Gak tahu nanti ada rezekinya di mana ya kan kita. Amin. Jadi terima kasih lah sudah menerima aku, menemani hari-hariku, dan doa kita Doa kita. semoga pernikahan ini langgeng sampai maut memisahkan, Sampai dipersatukan kembali. sampai dipersatukan kembali di surga Firdaus. Masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Dan semoga kita segera mendapatkan buah hati lah. Amin. 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 Oke. Nah, buat teman-teman Bro Alpi, akun Alpi ini kita doakan sama-sama ya, karena ini 1 bulan pertama, semoga 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun sampai memisahkan mereka tetap seperti bulan madu terus. Amin, amin, amin. Oke, dan tentunya dapat omongan yang soleh dan solehah, mungkin yang sesuai dengan dikeinginkannya bagaimana, entah yang mau kembar, biasanya kan cewek ini pasti yang mau kembar, aku nggak ngerti sama nggak? Anak yang mau. Atau yang mau kembar ya kan? Oke. Mungkin itu kita doakan sama-sama, samawa sakinah mawaddah warahmah, walaupun sudah 1 bulan berjalan, kita doakan di sini juga yang baru kena. Setelah apa lagi ya? Ngomong apa lagi ya? BTW, thanks for having me, Os ya. Oke, Sudah siap. diundang di sini walaupun ya seadanya lah kita. Oke. Sama-sama sharing pengalaman Siap, yang sama-sama ya kan. Ini sebenarnya podcast ini anu proposalkan ke atasan kita Amandit FM. Kita tuh pengen bahwasanya kita nggak cuma nonton orang doang. Iya. Saatnya kita yang berkreasi, kita yang punya wadah, kita punya tempat untuk merasakan gimana caranya ngomong juga seperti ini. Ya, Walaupun- ini siapa tahu kan nanti diundang Deddy Corbuzier kan setelah ini kan. Tapi yang diundang bos Amandit. Siapa tahu kan close the door ya. Close the door. Ini bisa nih, Os, closingnya close the door nih, Close the door, supaya berasa di. Aduh, anak nggak bisa. Antum aja deh. Gimana? Jangan deh, nanti kena copyright loh. Copyright. Oke. Nah, itu teman-teman semuanya, jangan lupa juga seperti tadi Anda mau mengingatkan, Anda jadi Anda ya kan, saya juga mau mengingatkan ada giveaway di Kado Mantul. Jangan lupa kalian cek Instagramnya Kado Mantul, double L-nya ya. Terus kalian kasih di sana ada giveaway untuk 4 orang pemenang. Nanti kalian cek aja syarat dan ketentuannya apa saja di captionnya. Di sana ada 4 macam, ada frame 20x20, lalu ada acrylic size A5, lalu ada hijab buket, ada juga flowers buket. Tapi ini berlaku hanya sampai dengan tanggal 1 Oktober, pengumumannya 1 Oktober 2021. So, jangan sampai kalian kelewatan dari giveaway-nya Kado Mantul L-nya double. Nah, itu juga saya mengucapkan thank you so much untuk akun Alfi. Yup, thank you sama-sama. Salam-salam buat keluarga, buat istrinya yang saat ini sedang nonton juga di luar. Pokoknya terima kasih sudah mampir di sini. Ya apa adanya ya, podcast kita masih belum Ya, thank terlalu you lah. wow untuk tempat kita. Jangan lupa kalian kasih subscribe, kalian like dan komen, dan saya mau tahu dong gimana sih pendapat kalian, komentar kalian, apa kalian sudah siap menikah atau enggak, dan jangan lupa kalian share apalagi yang bingung menentukan jodoh seperti itu ya. Iya.
Mungkin kita lebih ngobrolin tentang gimana nih Tentang purpose kita. gimana ya nanti- menentukan pasangan segala macam. Semoga nggak jera ya. Nanti Iya, saya iya, mau santai. membahas tentang mungkin Yang lebih berat lagi nanti Os. siap ya kita yang mau berat lagi nanti ya kita Nantilah ngobrol. diatur Oke. lah, diatur. Oke, see you Podspirasi di sini dan jangan lupa kalian tonton Podspirasi selanjutnya di sini Suaidi Dan Alfi Rahmatillah kita undur diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.